Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian kepanasan, terus nyalain AC dan langsung ngerasa adem? Rasanya kayak sulap ya, dari udara panas, tiba-tiba jadi sejuk. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar rahasia di balik sihir AC itu. Kita bakal bahas tuntas cara kerja AC secara detail, dari komponen-komponennya sampai prosesnya, dengan bahasa yang gampang banget kalian pahami. Kalian pasti penasaran kan? Gimana caranya kotak ini bisa ngeluarin udara dingin? Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena setelah ini, kalian gak cuma jadi pengguna, tapi juga jadi paham teknologi di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke prosesnya, kita kenalan dulu sama 4 pemain utama dalam sistem AC. Anggap aja mereka ini tim superhero yang bekerja sama buat bikin ruangan kalian sejuk. Pertama, ada kompresor. Ini jantungnya. AC. Biasanya ada di unit outdoor yang berisik itu. Tugasnya memompa zat pendingin, atau yang biasa kita sebut freon. Kedua, ada kondensor. Letaknya juga di unit outdoor. Bentuknya kayak jaring-jaring atau sirip-sirip logam. Tugasnya adalah membuang panas dari freon. Ketiga, ada katup ekspansi. Ini komponen kecil tapi perannya krusial banget. Tugasnya menurunkan tekanan freon secara drastis. Dan yang terakhir, yang keempat, ada evaporator. Nah, ini bagian yang ada di unit indoor yang meniupkan udara dingin ke ruangan kalian. Ingat ya, 4 superhero ini, kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Mereka ini gak bisa dipisahin. Sekarang, kita masuk ke inti ceritanya. Gimana keempat komponen tadi bekerja sama? Bayangin, ini kayak sebuah siklus atau perjalanan tanpa akhir dari si freon. Perjalanan ini dimulai di kompresor. Di sini, freon yang wujudnya gas bertekanan rendah ditekan atau dikompresi sama si kompresor. Akibatnya apa? Freon ini jadi gas yang panas banget dan tekanannya tinggi. Ibaratnya kayak kalian mompa ban sepeda. Pompanya kan jadi panas. Nah, prinsipnya mirip. Ingat ya, dari kompresor, freon keluar sebagai gas panas bertekanan tinggi. Setelah jadi gas panas, si freon ini ngalir kemana? Tentu saja ke kondensor, si pembuang panas. Di unit outdoor, kipas akan meniupkan udara luar melewati sirip-sirip kondensor. Proses ini bikin panas dari dalam freon pindah ke udara luar. Karena kehilangan panas, freon yang tadinya wujudnya gas mulai berubah wujud menjadi cair. Proses ini disebut kondensasi. Makanya namanya kondensor. Jadi, di akhir tahap ini, freon kita sudah berubah jadi cairan bertekanan tinggi. Tapi suhunya udah nggak sepanas tadi, udah lebih hangat. Coba deh deketin unit outdoor AC kalian. Pasti kerasa ada hawa panas yang keluar kan? Nah, itulah panas yang dibuang dari dalam ruangan kalian. Dari kondensor freon cair bertekanan tinggi ini melanjutkan perjalanannya menuju katup ekspansi. Di sini nih terjadi perubahan drastis. Saat melewati katup yang super sempit ini, tekanan freon langsung anjlok, turun drastis. Apa yang terjadi? Kalau tekanan cairan diturunkan tiba-tiba, cairan itu akan mulai menguap dan suhunya jadi dingin banget. Super dingin. Bayangin aja, kayak kalian nyemprotin parfum atau deodoran spray. Kalengnya kan jadi dingin. Nah, prosesnya mirip. Jadi, setelah melewati katup ekspansi, freon kita sekarang wujudnya campuran cairan dan gas yang dingin banget. Dengan tekanan rendah, ini titik paling dingin dalam siklus AC. Akhirnya, freon super dingin ini sampai di tujuan utamanya di dalam ruangan evaporator. Evaporator ini bentuknya juga sirip-sirip logam, mirip kondensor, tapi letaknya di unit indoor. Di sini, blower atau kipas indoor akan menyedot udara panas dari dalam ruangan kalian dan menghembuskannya melewati sirip-sirip evaporator yang dingin banget ini. Apa yang terjadi? Panas dari udara
ruangan diserap oleh freon. Akibatnya, udara yang keluar dari evaporator jadi dingin dan sejuk. Inilah udara yang kita nikmati. Sementara itu, si freon yang menyerap panas, wujudnya berubah lagi. Dari campuran cair gas, Dia menguap sepenuhnya menjadi gas bertekanan rendah. Proses ini namanya evaporasi. makanya namanya evaporator. Setelah berubah jadi gas dingin bertekanan rendah di evaporator, Siklusnya kembali ke awal. freon dalam wujud gas ini akan diisap kembali oleh kompresor untuk ditekan lagi. Dipanaskan, lalu didinginkan di kondensor. Diturunkan tekanannya di katup ekspansi. Mendinginkan udara di evaporator. Dan begitu seterusnya. Siklus ini berulang terus-menerus selama AC kalian menyala. Jadi, pada dasarnya, AC itu nggak menciptakan dingin. AC itu sebenarnya adalah mesin pemindah panas. Dia memindahkan panas dari dalam ruangan kalian, lalu membuangnya keluar. Canggih banget kan? Mungkin ada yang nanya, terus air yang netes dari selang pembuangan AC itu datangnya dari mana? Pertanyaan bagus. Air itu bukan dari freon yang bocor. Ya? Ingat waktu udara panas ruangan dihembuskan ke evaporator yang dingin? Nah, udara di sekitar kita itu mengandung uap air. Ketika udara hangat ini bersentuhan dengan permukaan evaporator, Yang super dingin, uap air di udara akan mengembun, berubah jadi titik-titik air. Mirip kayak gelas berisi es. Bagian luarnya pasti basah kan? Nah, air embun inilah yang kemudian dikumpulkan di sebuah wadah penampung di unit indoor, lalu dialirkan keluar melalui selang pembuangan. Jadi, air itu murni dari udara di ruangan kalian. jadi sekarang kalian udah paham kan gimana cara kerja AC? Bukan sulap, bukan sihir, tapi sebuah siklus termodinamika yang jenius. Mulai dari kompresor yang memompa freon, kondensor yang membuang panas, katup ekspansi yang menurunkan tekanan, sampai evaporator yang menyerap panas dari ruangan dan meniupkan udara sejuk. Semuanya bekerja sama dalam sebuah harmoni untuk memberikan kenyamanan buat kita. Teknologi di sekitar kita itu keren-keren banget kalau kita mau cari tahu lebih dalam. Gimana guys? Semoga penjelasan tadi bikin kalian jadi lebih adem pengetahuannya tentang AC. Ya, jadi lain kali pas kalian nyalain AC, kalian bisa sambil ngebayangin gimana si freon lagi kerja keras berkeliling di dalam sistem buat mindahin panas keluar. Ilmu sederhana kayak gini bisa bikin kita lebih menghargai teknologi yang kita pakai sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan merasa video ini membantu, jangan lupa untuk kasih jempol dengan menekan tombol like. Ya, dan yang paling penting, subscribe kanal Jason Wilbert dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dan informatif lainnya dari saya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ide buat video selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Saya senang banget baca komentar dari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap curioso. Dadah.